Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Dan semoga hari ini Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita agar kita bisa belajar dengan baik. Sebelumnya anak-anak, Bapak ingin memperkenalkan diri. Saya Lazarus Ingan SPD, pengajar mata pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tujuan yang hendak kita capai setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan satuan baku dan satuan tak baku. Yang berikut, peserta didik mampu memahami satuan baku dalam pengukuran. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan alat ukur besaran pokok. Oke, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak diminta untuk memperhatikan gambar berikut ini. Terlihat ada seorang sedang melakukan pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal. Misalkan, setelah diukur panjang meja 5 jengkal. Kita bisa jelaskan di sini bahwa panjang meja merupakan besaran, angka 5 merupakan nilai dari besaran, dan jengkal merupakan satuan. Ada alat ukur lain lagi yang bisa digunakan untuk mengukur panjang meja tersebut. Misalkan digunakan roll meter. Setelah diukur, misalkan panjang meja 1 meter. Berarti panjang meja merupakan besaran, 1 merupakan nilai dari besaran itu, dan meter merupakan satuan. Jadi untuk mengukur panjang meja bisa gunakan jengkal ataupun bisa gunakan roll meter ataupun alat ukur lainnya. Baik, jadi kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengukur. Lalu apa itu mengukur? Atau pengukuran itu apa? Mengukur merupakan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke. Sekarang kita ambil kata kuncinya di sini. Ada besaran dan ada satuan. Kita lihat yang pertama itu satuan. Satuan itu terdiri dari satuan baku dan satuan tak baku. Akan disesuaikan juga dengan alat ukurnya. Ada alat ukur satuan baku dan ada alat ukur satuan tak baku. Kita lihat gambar berikut ini, alat ukur satuan baku. Yang pertama itu roll meter. Itu untuk mengukur besaran panjang. Yang kedua itu neraca untuk mengukur besaran massa. Mau timbang sesuatu pakai neraca. Lalu yang berikut, stopwatch. Itu digunakan untuk mengukur besaran waktu. Lalu yang di sebelah kanan itu alat ukur satuan tak baku. Misalkan ada keranjang, ada jengkal, dan depa. Dari ketiga alat ukur ini sebenarnya tidak sama untuk semua perlakuan. Misalkan kita mau mengukur sebuah objek yang sama, misalkan panjang meja. Ada anak kecil mengukur dengan depannya. Mungkin depannya 1,5.
Terus yang kalau orang dewasa, kalau mengukur bisa 1 depa. Nilainya kan tidak sama. Ada 1,5 depa dan ada 1 depa. Nah, ini yang dinamakan alat ukur satuan tak baku. Artinya bahwa nilai yang diperoleh tidak sama. Tetapi kalau alat ukur satuan baku, nilai yang diperoleh sama. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan kita mengukur panjang meja menggunakan roll meter. Orang lain menggunakan roll meter untuk mengukur panjang meja, pasti nilainya sama untuk objek yang sama. Bisa dimengerti ya. Jadi alat ukur yang di sebelah kiri ini merupakan alat ukur standar atau alat ukur baku. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional atau dapat digunakan di seluruh dunia. Terus, kalau satuan tak baku itu satuan yang tidak diakui secara internasional atau hanya digunakan di daerah atau negara tertentu. Oke, itu satuan. Lalu yang berikut besaran. Besaran itu apa? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Ya. Dan besaran itu sendiri dibagi lagi. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi ada 7 besaran pokok. Bisa dilihat. Panjang, satuannya meter, disingkat M. Massa, satuannya kilogram. Ya, dan selanjutnya bisa dilihat di layar. Oke, kita lanjutkan lagi. Besaran pokok ini dapat diukur dengan alat ukur yang standar atau yang baku. Misalkan untuk mengukur massa ada neraca Waus, mungkin ada timbangan lain lagi. Ada mistar untuk mengukur besaran panjang dan ada stopwatch untuk mengukur waktu. Oke, itu adalah alat ukur besaran pokok. Bisa dilihat lagi ya. Cara mengukurnya dan lain sebagainya. Ada neraca Waus untuk mengukur massa benda. Mungkin anak-anak pernah lihat. Nah, ini. Nanti nilainya itu digabungkan dari 3 lengannya itu. Dijumlahkan. Yang berikut lagi waktu. Ada arloji, ada jam pasir, ada jam matahari, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Oke. Baik anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalkan luas. Luas itu diturunkan dari 2 besaran pokok, yakni panjang. Panjang ya. Kita lihat satuannya meter kuadrat atau meter kali meter. Artinya ada 2 besaran panjang di situ. Atau kita lihat massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. Di situ ada 1 besaran massa dan 3 besaran panjang. Besaran massa itu satuannya kilogram. Dan besaran panjang ada 3 meter kubik. Artinya meter kali meter kali meter. Oke. Itulah penjelasan Bapak tentang pengukuran. Selanjutnya anak-anak ada tugas.
nanti anak-anak bisa akses di dalam Google Classroom. Tugasnya begini, anak-anak membuat video kreatif. Tentang apa? Di dalam video itu, anak-anak mengerjakan pengukuran atau mengukur meja belajarmu di rumah dengan menggunakan yang pertama menggunakan mistar atau roll meter, yang kedua menggunakan jengkal. Itu divideokan. Berikutnya lagi, anak-anak setelah melakukan pengukuran menjelaskan atau menyampaikan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Yang berikutnya lagi, anak-anak bisa menentukan mana alat ukur satuan baku dan alat ukur satuan tak baku dari alat-alat ukur yang anak-anak gunakan dalam pengukuran. Kemudian jelaskan alasannya kenapa dikatakan sebagai alat ukur baku dan alat ukur satuan tak baku. Bisa dipahami ya? Nanti selengkapnya ada di dalam Google Classroom. Videonya dibuat lalu dikirim. Oke? Terima kasih. Selamat bekerja. Tuhan memberkati.